warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yasinta Sri Rahayu. Dan perkenalkan, nama saya Maili Maklufatul Maula. Perkenalkan, nama saya Nur Asdia. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kondisi sektor pertanian di Indonesia di saat pandemi ini, lalu masalah dan solusi dari masalah tersebut menurut kelompok kami. Nah, di Indonesia sendiri termasuk negara agraris dengan masyarakatnya itu sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Nah, ketika sejumlah sektor perekonomian mengalami penurunan, hal berbeda justru dialami oleh sektor pertanian di saat pandemi ini. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa sektor pertanian justru mampu tumbuh di saat pandemi ini. Beliau mengatakan bahwa sektor pertanian tercatat mampu tumbuh sebesar 16,4%. Hal tersebut disebabkan karena produk-produk dari sektor pertanian sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun meskipun mengalami peningkatan, kondisi berbeda justru dialami oleh petani di lapangan, seperti petani kubis di sentra produksi Desa Buluharjo, Kecamatan Plasowan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Meli. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi pertanian yang ada di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Permasalahan yang pertama yaitu adanya hambatan yang dialami oleh para petani sebab adanya pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti halnya mengurangi aktivitas keluar rumah, sehingga para petani pun sulit untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya. Permasalahan ekonomi pertanian yang kedua yaitu petani mengalami kerugian sebab harga anjlok, seperti halnya yang terjadi di Desa Buluharjo, Jawa Timur. Petani kubis mengatakan bahwa saat ini harga kubis berkisar 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogram. Padahal asal mulanya harga kubis seharga 3.000 sampai 5.000 per kilogram. Dengan harga yang teramat rendah ini, petani merasa dirugikan sebab hasil yang didapat dari petani itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan pada saat menanam. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19, sehingga daya beli masyarakat pun menurun dan menyebabkan permintaan pasar pun juga ikut menurun. Permasalahan ekonomi pertanian yang nomor 3 yaitu tentang permasalahan distribusi dan daya beli. Misalnya harga cabai rawit yang sekarang itu mengalami penurunan drastis menjadi 7.000 per kilogram. Padahal awal mulanya harga cabai itu seharga 20.000 per kilogram. Dengan harga yang sangat turun drastis ini menjadikan petani itu mengalami kesulitan, apalagi tersedatnya distribusi penjualan cabai rawit ke daerah lain. Hal ini berdampak pada rendahnya permintaan konsumen dan kendala saat proses distribusi yang menyebabkan turunnya harga sehingga harga menjadi hancur. Dan begitulah permasalahan yang dialami oleh Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan solusi dari sektor pertanian di Indonesia saat ini dari artikel yang saya baca. Namun, Rina menilai ada hal lain yang perlu dicermati, yakni perubahan pola perilaku konsumen atau consumer behavior. Kalau dilihat dari sisi consumer behavior, masyarakat kita di masa pandemi ini cenderung kembali ke pola hidup sehat, sayuran, ikan, dan konsumsi daging, kata Rina, sebagai salah satu solusi untuk menangani masalah distribusi
Dia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan bantuan dalam bentuk pembelian produk-produk hasil panen petani dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Ini bisa dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk mengangkat kembali daya beli masyarakat, khususnya agar petani kita bisa berjalan lagi kegiatan petaninya dengan membeli produk-produk mereka. Katanya lagi, namun untuk itu dia menyebut harus ada political will atau kemauan serius dari pemerintah untuk melaksanakannya, supaya dalam masa pandemi ini ekonomi kita bisa tetap berputar, kata Rina. Variasi dan inovasi untuk mengenjot keuntungan di sektor pertanian, Rina menilai harus ada variasi produk bernilai tambah dari hasil pertanian. Kembali lagi ke consumer behavior, misalkan dari olahan-olahan produk pertanian menjadi jajanan atau cemilan. Produk-produk seperti itu kan digemari anak muda dengan kemasanannya yang bagus dan menarik, ujar dia. Selain itu, solusi lain untuk mengatasi permasalahan distribusi hasil panen atau produk adalah dengan memanfaatkan platform digital. Menurutnya, di masa pandemi ini, consumer behavior masyarakat Indonesia lebih memilih untuk belanja online. Ini bisa dimanfaatkan khususnya oleh generasi muda untuk ikut memasarkan produk-produk pertanian melalui e-commerce supaya daya jangkaunya lebih luas, dan juga pelatihan untuk para petani kita untuk terus berinovasi dan tahu teknologi, kata Rina. Menguatkan ketahanan pangan dan menguatkan ketahanan pangan sehingga ketika resesi terjadi stok pangan Indonesia masih mencukupi. Artinya ketahanan pangan perlu juga diberi perhatian. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.